Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada anda sekalian. Soleh dan juga buat yang silakan kata hadis itu ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Negeri Cina itu jauh, tapi didatangi saja. Banyak kan orang-orang kita yang sudah atau pernah sekolah di luar negeri. Kenapa mereka mau sekolah di luar negeri? Karena tahu keutamaannya, karena tahu keistimewaannya. Jika orang-orang yang berilmu, pasti Allah muliakan. Kalian pengen menjadi orang yang dimuliakan Allah? Di sini banyak yang pernah jalan-jalan ke Jakarta, pernah? Ke daerah Sudirman pernah? Pernah nggak? Ke Bundaran HI pernah nggak? Kalau orang yang pertama kali main ke Jakarta atau Jalan Sudirman yang mau ke Blok M itu, ya, antara Bundaran HI sampai ke mana itu, ya, sampai ke Jalan Harmoni, itu semua orang akan takjub melihat, wah, banyak gedung-gedung besar. Ini gimana bikinnya? Itu orang yang tidak tahu, ya. Kalau orang yang sudah tahu, dengar orang yang kayak gitu, wah, ada kabayang ini masuk kota, kampungan katanya, ya. Itulah perbedaannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu pasti tahu bagaimana cara bikin rumah, ya. Bagaimana cara bikin rumah yang bagus, gedung yang bagus, jalan layang yang kokoh, yang kuat. Itu karena akibat orang-orang yang berilmu. Itulah orang-orang yang berilmu. Tapi orang-orang yang tidak berilmu, apa jadinya? Mereka bingung, serba bingung. Ya. Masuk ke bandara saja itu ada pintu yang bisa, ya. Bandara Soekarno-Hatta itu ada pintu yang bisa buka sendiri, kaca. Kalau orang yang nggak berilmu, orang kampung itu buat mainan. Masuk, keluar, masuk, keluar, ya. Pernah ke bandara? Nah, itu istimewanya orang-orang yang berilmu. Semakin maju dunia ini, teknologinya semakin. Lalu apa keuntungannya orang-orang yang berilmu? Orang-orang yang berilmu keuntungannya secara duniawi dia akan dijamin oleh Allah. Ya. Kalau kalian mau belajar dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kehidupannya akan dijamin oleh Allah. Tidak akan menjadi orang yang susah. Makanya Sayyidina Ali itu lebih mengutamakan ilmu daripada hati. Ya. Sayyidina Ali itu sangat mengutamakan ilmu daripada hati. Nah, generasi muda kita ini diajak belajar, diajak ngaji, diajak kajian, itu nggak ada yang mau, semua malas-malasan. Lebih baik main HP, main game online, FF dan lain sebagainya. Ya. Ini rusak. Kalau kita bisa memahami, kalau kita mau mengikuti teknologi yang seperti itu, tapi kita tidak mengutamakan ilmu, maka kita akan menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Ya.
Bangsa luar itu paling seneng sama orang-orang yang seperti itu karena produk mereka sukses, laku keras kalau dijual di Indonesia. Kenapa? Banyak peminatnya. Ya. Sementara mereka di sana menuntut ilmu karena tahu keistimewaan ilmu. Ya. Keistimewaan ilmu. Halo. Ini yang gak mendengerin, mudah-mudahan gedenya jadi alim ulama. Nih. Yang gak mau dengerin aja didoain jadi alim ulama nanti gedenya. Apalagi yang mau dengerin. Setuju nggak? Setuju. Nah, di sini Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din." Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Harus ada salah satunya yang mau belajar ilmu agama. Tidak boleh tidak. Bapak titip nih ya. Kalau misalnya di sini nanti ada yang jadi lurah, jadi bupati, atau jadi presiden lah, pokoknya jadi pemimpin. Titip, kalau bisa satu kampung harus ada orang yang mempelajari ilmu agama. Ya, harus bikin programnya. Ya, karena udah sangat minim. Kalau misalnya agama sudah mulai dikesampingkan, maka nilai-nilai moral itu akan hilang. Ini sangat bahaya, ya. Apalagi dalam hal-hal ngaji, istilahnya kalau dalam dunia pendidikan namanya pendidikan non formal, ya. Kalau sekolah pendidikan formal. Halo. Ya. Pendidikan formal. Kenapa mereka bersemangat? Semua pengen pada sekolah. Bahkan diajak apa katanya? Di pengajian ada mabit nggak mau ikutan. Kenapa? Karena besoknya sekolah sampai segitunya. Hebat. Ya. Ayo pulang, enggak. Pengen ini, nanti karena besok sekolah takut kesiangan. Ya, itu luar biasa sekolah itu. Tapi kalau dalam hal ngaji, sore, ayo ngaji. Lah, ngaji mah gampang, pulang bermain bola-bola, betul nggak? Nggak ada. Anak-anak pengaji, anak-anak sekolah tuh, Pak Guru, Bu Guru, izin ya, saya nggak masuk. Apa? Pagi-pagi saya harus main bola sama teman-teman. Ada nggak? Nggak ada. Ya, itulah mirisnya orang-orang kita. Kalau salah sama agama, mengesampingkan. Gampang, mah. Ya, bukan berarti nggak boleh. Ya, bukan berarti nggak suka. Bukan. Ya. Artinya orang lebih cenderung ya pada pendidikan formal, bararolong, ya, terus pakai nagi sendal, pakai seragam, itulah kesederhanaannya Islam, ya. Makanya sekali lagi pentingnya kita harus mau menuntut ilmu. Bahkan Allah pun sampai berpesan di dalam Al-Quran, harus ada salah satu orang yang mau menuntut ilmu agama. Kenapa Pak nggak boleh semuanya? Kalau semuanya sekampung ngerti agama semua, nanti nggak ada dong yang membenerin listrik, ada TV rusak, nggak bisa dibenerin, nggak bisa. Harus ada yang ngerti teknologi elektronik, harus ada yang ngerti benerin motor otomotif, ya nggak? Iya Pak. Harus ada yang bisa teknik bangunan, jadi tukang bangunan, benar? Kalau sekampung bisa agama semua, ngaji semua,
Ya, radio rusak dibacain Yasin. Ya nggak bisa. Ya, jadi harus ada salah satu ya yang mau menuntut ilmu agama. Harus ada yang jadi dokter. Ya, apalagi harus ada yang mau jadi guru TK, harus ada yang mau jadi guru SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi. Semua harus ada dalam satu kampus. Ya, sampai tukang urut juga harus ada. Ya, Pak dokter memang bisa ngurut meren. Ya, Pak dokter, ini saya kesleo, suntik, gitu kan? Ya, lanjut gak? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Ada seorang sahabat ya, ada seorang sahabat nih, namanya Abdullah. Nah, dia adalah pemegang rahasia Rasulullah. Ini sahabat ini, ya, orang yang sangat mencintai ilmu, orang yang selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini istimewanya orang-orang yang berilmu. Bahkan beliau ini, sahabat Nabi ini, saking cintanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah mau masuk ke dalam masjid atau ke ruangan mana saja, itu sendalnya diambil, kemudian dimasukkan ke bajunya. Ya. Cintanya kepada ahli ilmu, cintanya kepada Rasulullah sampai segitu dalamnya. Ketika Rasulullah hendak keluar, mempersiapkan teropahnya, sendalnya. Ya. Nah, kita sebagai para thalabul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu, sudah sejauh itu tidak akhlak kita terhadap guru. Ini mah ada guru ngobrol di depan ya, ke assalamualaikum, ke permisi dengan gagahnya lewat di depan. Ada yang kayak gitu? Ada. Kalau ngomongin zaman dulu, zaman Pak Pus dulu sekolah, ya, itu guru itu kira-kira jauhnya dari sini sampai ada 100 meter. Itu mau ke pasar ketemu guru, buat balik deui atau ngambil jalan lain. Masya Allah. Takut melihat guru itu. Takut apa? Bukan takut digebukin. Takut berkata tidak sopan. Tidak berani memandang wajahnya dengan sembarang. Ya. Kalau sekarang anak-anak, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, kalau dipanggil pulang, apa? Wari jumlah lotot, astagfir, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, ini sahabat Rasul, orangnya kurus, kakinya kecil. Kalau ada angin, itu badannya sampai ke bawah goyang. Sampai sahabat yang lain pun mentertawakannya. Kemudian sama Rasul, kenapa kalian tertawa? Ya Rasul, itu saya pengen ketawa lihat betisnya teh kecil banget cina. Ada angin teh goyang gitu kan. Tapi kata Rasul, kau jangan lihat fisiknya, ya. Itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Beratnya sama dengan gunung Uhud. Kenapa bisa seperti itu? Memuliakan ahli ilmu, memuliakan ahli ilmu. Orang yang berilmu dan memuliakan ahli ilmu. Nah, kita harus punya seperti ini, ya. Kenapa kita harus memiliki adab akhlak terhadap orang-orang yang berilmu? Kenapa? Karena
Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Maka untuk dapat meraih ilmu itu adalah cahaya, kita mencari keberkahan. Bagaimana agar bisa mendapatkan keberkahan itu? Maka kita harus takzim. Apa itu? Apa tadi? Takzim. Apa? Takzim. Takzim artinya mengagungkan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, al ulama warasatul anbiya. Ulama atau orang-orang yang berilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Maka penting kita itu menghargai, menghormati ahli ilmu. Ya. Ahli ilmu atau guru-guru kita, mereka itu adalah orang tua kita. Ya. Dulu Bapak pernah dengar di salah satu kajian, kalau nggak salah namanya itu Habib Ahmad. Dia itu anak buahnya atau santrinya Habib Rizik Syihab. Bapak pernah dengar orang tua itu ada 3. Ya, orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua kita ini adalah orang tua yang melahirkan. Ya, siapa yang melahirkan? Ayah, bunda. Halo. Bisa dilanjut? Mau buka kertasnya itu tanpa suara, takut mengganggu gurunya yang sedang menjelaskan. Bisa didengarkan ya? Lanjut tadi. Orang tua itu ada 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan, ya, yang melahirkan kita dari rahim ke alam dunia, dididik, ya kan, dinafkahi sampai besar, itu orang tua. Madrasatul ula, artinya pendidikan pertama. Yang kedua adalah guru yang melahirkan dari kebodohan menjadi kepandaian. Itu orang tua. Maka status derajatnya ini sama. Guru di sekolah, guru di pesantren itu adalah orang tua. Dan yang ketiga adalah orang tua yang melahirkan jodoh pasangan. Itu adalah orang tua atau mertua. Ya. Itu ketiga orang itu yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan. Ya. Nah, terutama di sini kita adalah membahas tentang ahli ilmu atau ulama yang harus kita muliakan, tidak boleh kita sembarangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid, kafadlul qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib." Artinya, fadlul alim, keutamaan orang-orang yang berilmu, 'alal 'abidi, atas hamba-hamba, kafadlul qamari, itu seperti keutamaannya qamari, bulan, lailatul badr, ya, bulan purnama, ala sairil kawakib, di atas seluruh bintang-bintang. Kawakib, bintang. Yang dimaksud dengan kelebihan ialah, nah, ulangi lagi. Kelebihan orang alim yang mengamalkan ilmunya di atas ibadah seperti kelebihan bulan di malam purnama di atas bintang. Jadi orang alim itu tadi kan sudah disebutkan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya
para nabi. Sementara kita sebagai murid santri ingin bisa mewarisi ilmu, dan tidak semudah itu. Salah satunya untuk bisa mengambil keberkahan ilmu adalah kita dengan takzim, dengan mengagungkan, dengan memuliakan, dengan menghormati. Berbicara tidak boleh melebihi, menatapnya tidak boleh melebihi. Pak, hari menatap tidak boleh melebihi, gimana? Guru lihatnya biasa aja, kamu lihatnya melotot. Tidak boleh. Ya. Harus menunjukkan wajah yang berseri-seri. Tidak boleh cemberut. Ya. Harus ikhlas. Nah, itu. Nah, terus di sini ada lagi. Selain daripada itu, seorang alim, ya, atau disebut juga sebagai orang tua kita, bukan saja ketika kita masih ada di sekolah, ketika kita masih di pondok pesantren. Lebih dari itu, kita sudah jadi alumni pun harus tetap menjalin silaturahmi. Tidak boleh ada istilah itu Pak Kusnadi mantan guru saya. Gak ada. Ya, dosa kita sampai berani mengatakan mantan guru saya. Kenapa? Kita sebagai santri, sebagai murid mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, harus menganggapnya seperti orang tua kita sendiri. Hormatnya sama seperti sama orang tua kita sendiri. Dimanapun dia berada, dia adalah guru saya. Bahkan sampai meninggal pun kita harus mau menziarahinya. Ya, harus mau menziarahinya. Halo. Siap? Siap. Jadi Bapak pesan sama siswa-siswi SD IT Anaba, SMP IT Anaba, TK IT Anaba, jangan pernah menganggap mantan guru. Ya. Meskipun kalian sudah sampai jadi orang besar, jadi presiden, harus tetap ada sifat takzim kita, mengagungkan kita, hormat pada guru. Ya. Ini yang kelas 6 nih, ya, kelas 6 dan kelas 3 yang bentar lagi mau lulus. Tetap harus silaturahmi. Kalau bisa nanti silaturahminya Pacun harus ada milad mungkin sih. Amin. Nanti diundang semua. Ya. Umat Islam harus seperti itu, harus bersatu. Ya. Nah, di sini ada barang siapa menziarahi seorang alim, kata Nabi Muhammad, maka seakan-akan ia menziarahiku. Ya. Cinta sama Rasulullah berarti kita harus hormat sama Rasulullah, hormat sama guru. Ya, kalau cinta sama Rasul. Dan siapa bersalaman dengan seorang alim, artinya orang alim itu adalah orang yang berilmu. Maka kata Nabi Muhammad, berarti dia bersalaman dengan. Loh kok bisa? Ya, orang alim belajar sama ulama, ulamanya sama ulama, tiap hari salaman sama kiai-kiainya, sama guru-gurunya, terus sampai ke tabiin-tabiatnya, sampai ke para sahabatnya, sampai ke rasulnya. Pada hakikatnya kita sudah pernah bersalaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita bersalaman dengan orang yang berilmu. Siapa yang bersalaman dengan seorang alim, maka seakan-akan ia bersalaman dengan guru. Dan barang siapa duduk dengan orang alim, maka seakan-akan ia duduk
denganku di dunia, dan siapa duduk denganku di dunia, maka aku mendudukannya bersamaku pada hari kiamat. Makanya sama guru, sama ustadz, sama kiai kita harus bangga, ya. Harus senang duduk bersama guru, harus senang disapa sama guru, harus senang ketemu sama guru, ya. Kalau Pak Pus tadi mah ketemu sama guru lari, takut apa? Takut tidak sopan, ya. Bukan berarti takut wah kayak ngelihat rampok, bukan, ya. Tapi takut berlaku tidak sopan, ya. Takut salah. Saking hormatnya, saking takzimnya sama guru. Nah, kita makanya harus senang disuruh sama guru, harus jadi rebutan. Kalau Pak Pus dulu waktu di pesantren, kalau disuruh kiai itu rebutan, disuruh kiai itu rebutan. Udah saya aja ke kiai, saya aja, wah sampai rebutan. Pokoknya orang yang hebat, yang banyak yang iri itu adalah santri yang paling dekat sama kiai, ya, itu paling banyak yang iri. Nah, kapan saya bisa dekat sama kiai? Kapan saya tiap hari disuruh sama kiai? Sampai disuruh nyuci, sampai disuruh ngebersihin bak mandinya. Itu teh jadi kepengenan para santri. Nah, kalau anak-anak sekarang disuruh guru, situ mana? Oh, kayaknya mau dulu saya mau kabur. Ya kan? Akhirnya yang gitu ada banyak. Nah itu ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, ilmu itu lebih utama daripada harta. Kalau seseorang yang memiliki ilmu, pasti Allah istimewakan. Pasti Allah istimewakan. Yarfa'illahu lazina amanu utul ilmu darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman beberapa derajat. Lihat saja orang yang berilmu. Presiden, orang yang berilmu bukan? Presiden orang yang berilmu bukan? Iya. Berilmu. Kalau tidak berilmu kira-kira jadi presiden nggak? Yang bisa bikin pesawat orang berilmu bukan? Halo? Yang bisa bikin pesawat orang berilmu bukan? Kalau tidak berilmu bisa bikin pesawat tidak? Dokter orang berilmu bukan? Kalau sakit lapornya ke bukan dokter kira-kira sembuh nggak? Itu Allah istimewakan orang-orang yang berilmu. Tapi Allah tidak istimewakan, merendahkan orang-orang yang tidak berilmu. Nah, di dalam satu majelis ini kita berharap mencari ilmu yang bermanfaat, ya, mencari ilmu yang bermanfaat. Utamanya orang yang memiliki ilmu pasti Allah jamin hidupnya dunia wal akhirat. Halo? Itu yang di dekat pintu ngobrol aja nih. Mau dengerin nggak? Ya. Sekali lagi, orang yang memiliki ilmu akan Allah angkat derajatnya, akan Allah muliakan, tidak akan Allah hinakan. Makanya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ataupun tidak bisa mewarisi ilmu para nabi. Mudah-mudahan semua yang ada di sini menjadi ahli ilmu semua. Amin. Mungkin itu saja penyampaian dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi Bapak berteriak-teriak. Maksud teriak-teriak biar kalian dengar, ya, dan bisa memahami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.